Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kita lanjutkan ke pembelajaran ketiga. Pada hari ini masih di subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Di dalam pembelajaran 3 ada 2 muatan. Sebenarnya kalau di dalam buku tematik itu ada 3, ada PJOK juga, tapi kita lewatkan. Kita ambil tematik saja, yaitu IPA dan Bahasa Indonesia. Di dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, nanti kalian akan mencatat segala sesuatu atau peristiwa penting dengan kalimat efektif, yang mana nanti disajikan sebuah bacaan tentang pertempuran di Ambarawa. Kalau pada pembelajaran 1 itu pertempuran di Surabaya di Jawa Timur, pada pembelajaran 3 ini kita akan membahas tentang pertempuran di Ambarawa. Ambarawa ini letaknya di antara Semarang Magelang atau Semarang Salatiga ya letaknya. Kemudian untuk IPA sendiri nanti cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Di situ kita akan membahas tentang hewan hiena. Kemudian ada juga beberapa hewan yang cara mereka melindungi diri ya di lingkungannya sendiri atau menyesuaikan diri dengan lingkungan atau beradaptasi seperti itu. Langsung saja kalian bisa membuka buku halaman 63 pada buku tematik. Pada halaman 63 di sini ya ada gambar seorang anak kecil. Kerjasama merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan sebuah kelompok. Apakah kamu pernah melakukan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan? Secara tidak langsung, selama pembelajaran di sekolah, pasti kalian pernah melakukan kerjasama. Contohnya kerja kelompok, misalkan mengamati sesuatu ketika guru memberi tugas, kalian mengerjakan secara kelompok. Secara tidak langsung, pekerjaan itu akan lebih cepat selesai, karena dikerjakan secara bersama-sama. Selanjutnya, kita buka halaman 65. Untuk PJOK-nya kita lewatkan saja. Silakan buka buku kalian halaman 65. Oke, ini dia ya. Tahukah kamu bahwa semasa mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga diperlukan perjuangan yang luar biasa dan kerjasama dari seluruh rakyat agar kemerdekaan Indonesia tidak terenggut oleh bangsa lain. Ayo kita pelajari bagaimana rakyat Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan di Ambarawa. Seperti Bapak bilang tadi, Ambarawa ini berada di antara Semarang dan Magelang atau Semarang Salatiga ya. Ini berada di Jawa Tengah. Kalau pertempuran Surabaya kemarin itu di Jawa Timur. Langsung saja. Bapak agak lebarkan sedikit. Oke, sebentar ya. Pertempuran Ambarawa, halaman 65. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Ini Brigadir Bethel itu yang ini ya, yang di sebelah ini. Udah Bapak kasih gambarnya. Jadi mereka datang ke Semarang itu tujuannya adalah mengurus tawanan perang. Sekutu di sini adalah Inggris ya, maksudnya sekutu dari Belanda itu kan adalah Inggris. Kemudian kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau NISA. Ini semacam tentara sekutu dari Inggris dan Belanda. Namun ketika pasukan, ini gambarnya untuk pasukan NICE. Ini pasukan mereka ya, yang NICE pasukan sekutu Belanda dan Inggris tadi. Namun ketika pasukan sekutu dan NICE telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, jadi mereka ini datang ke Magelang untuk membebaskan tentara Belanda. Ini kan tentara Inggris. Karena Inggris dan Belanda bekerja sama, jadi Inggris ini datang untuk membantu Belanda, katanya untuk membebaskan tawanan Belanda yang ada di Ambarawa atau di Magelang. Namun, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Alih-alih mereka mau membebaskan, ternyata mereka ini membawa senjata dan memberikan senjata tersebut kepada tahanan yang ada untuk melakukan perlawanan terhadap bangsa Indonesia. Seperti itu.
pada tanggal 26 Oktober di Kota Magelang. Kalau kalian tahu, Kota Magelang ini adalah kota letak di mana yang terkenal itu adalah sebuah candi di Indonesia, yaitu Candi Borobudur ya, Magelang. Pada tanggal 26 Oktober di Kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Indonesia (TKR), nah ini TKR, yang bawah ini TKR, yang atas NICA atau Tentara Sekutu Inggris, dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA atau NICA. Nah, ini mereka bertempur di Magelang tanggal 26 Oktober. Insiden tersebut berhenti setelah Soekarno dan Brigadir Battle melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Jadi Brigadir Battle ini dengan Insinyur Soekarno melakukan perundingan sehingga mendapatkan kata sepakat. Jadi sepakat untuk memberhentikan, ibaratnya untuk berdamai lah sesaat. Namun ternyata pihak sekutu mengingkari. Jadi mereka ini pihak sekutu ini maksudnya. Namun ternyata pihak sekutu mengingkari janji pada tanggal 12 Desember 1945. Pertempuran berkobar di Ambarawa. Jadi mereka ini tak berlangsung lama ya damainya. Mereka pun melakukan pertempuran kembali di Ambarawa antara tentara sekutu dan NICA atau tentara sekutu ini dengan TKR atau tentara keamanan rakyat. Jadi dulu tuh belum ada tentara yang kayak sekarang, namanya masih tentara keamanan rakyat. Karena mereka ini mengingkari janji, maka terjadilah pertempuran. Jadi waktu itu ketika di Magelang, Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau penggabungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Nah, ini adalah Kolonel Sudirman atau yang lebih kita kenal dengan Jenderal Sudirman. Mungkin waktu itu pangkatnya masih kolonel, belum naik jadi jenderal ya. Jadi beliau ini yang memimpin pertempuran di Ambarawa. Setelah bertempur selama 4 hari, Jenderal Sudirman ini menggunakan taktik semacam gelar supit urang ya. Jadi musuhnya ini di tengah-tengah, mereka kepung dari dua penjuru. Benar-benar terperangkap mereka. Setelah pertempuran selama 4 hari, pada 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Jadi di bawah pimpinan Kolonel Sudirman waktu itu mampu memukul mundur pasukan NICA ini. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagon Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Jadi monumennya itu seperti ini, Monumen Palagan Ambarawa. Ini untuk memperingati perjuangan rakyat Ambarawa melawan sekutu waktu itu. Seperti itu sejarahnya ya. Setelah kalian membaca teks di atas yang berjudul Pertempuran Ambarawa, kalian bisa mengisi beberapa kalimat tanya yang ada menggunakan kalimat efektif. Ingat, jangan lupa di tengah-tengahnya di sini kalian tulis judulnya dulu, yaitu Pertempuran Ambarawa. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama, yaitu apa? Apa pertempuran yang berkobar di Ambarawa ya? Jadi apa topik dari bacaan tersebut? Yaitu pertempuran yang berkobar di Ambarawa. Kemudian mengapa hal itu bisa terjadi ya? Maksudnya mengapa pertempuran di Ambarawa bisa terjadi? Karena sekutu mengingkari janji perundingan damai yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno dan si Brigadir Battle tadi ya. Kemudian siapa saja pelakunya di situ? Ada Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan pasukan Inggris atau NICA. Bagaimana hasilnya? Maksudnya di sini Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu menjadi mundur. Kapan terjadinya? Yaitu 12 Desember 1945. Di mana? Yaitu di Ambarawa. Selanjutnya kalian akan disajikan sebuah pertanyaan lagi di sini ya. Tukarkan peta pikiran. Oke, ini kita lewatkan saja ya. Kita lanjut ke
Ayo berdiskusi. Baca kembali teks pertempuran Ambarawa dan peta pikiran yang sudah kamu buat. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama. Apa saja upaya yang dilakukan oleh rakyat di Ambarawa untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Ada dua hal yang dilakukan di sini. Yang pertama, rakyat Ambarawa berperang mengangkat senjata melawan Inggris dan NICA untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi pada saat perlawanan ini mereka menerapkan strategi yang dikenal dengan strategi gelar supit urang atau disebut juga pengepungan rangkap. Jadi si musuh ini dikepung dari berbagai sisi sehingga mereka terperangkap, tak berkutik lagi. Hal ini mengakibatkan musuh terkurung kedua sisinya dan mudah untuk dilumpuhkan kekuatannya. Seperti itu untuk nomor 1. Lanjut ke nomor 2. Bagaimana pendapatmu tentang upaya-upaya yang telah dilakukan? Ini opsional ya. Ini pendapat kalian masing-masing. Tapi kalau pendapat Pak Guru, upaya yang dilakukan oleh masyarakat Ambarawa saat itu adalah sudah cukup baik. Dengan semangat pantang menyerah mereka, para pejuang mempertaruhkan nyawa demi negara. Kemenangan yang diperoleh adalah berkat kerjasama dari seluruh rakyat yang ada di Ambarawa. Pertanyaan nomor ketiga, bagaimana pendapatmu tentang sikap tentara NICA yang melanggar kesepakatan? Ini juga opsional, kalian pasti memiliki pendapat yang berbeda-beda. Namun di sini ada pendapat Pak Guru sendiri, sesuai yang tadi Bapak baca. Pendapat Bapak adalah sikap tentara NICA atau tentara sekutu Inggris tadi, yang kawan Belanda itu, yang melanggar kesepakatan merupakan sikap yang tidak terpuji ya. Udah jelas-jelas mereka sepakat untuk berdamai, namun dilanggar. Hal inilah yang membuat pasukan Indonesia itu menjadi marah, kemudian tersulutlah pertempuran di Ambarawa. Nomor 4, bagaimana pendapatmu tentang taktik gelar supit urang? Ini taktik yang tadi yang mengepung itu ya. Ini opsional juga, tapi kalau menurut Bapak taktik supit urang itu sangat baik ya, dan membutuhkan kerjasama dari kedua sisi saat menyerang. Jadi harus kompak supaya musuh ini ibaratnya terkepung, benar-benar terkepung dan tidak berkutik. Taktik ini sangat efektif menurut Bapak. Jadi musuh tuh plak gitu, langsung tertangkap di tengah-tengah. Kemudian yang terakhir, masih ada yang kelima. Sikap apa yang dapat kamu pelajari dari pahlawan yang berjuang di Ambarawa? Opsional juga ini. Sikap yang dapat, kalau Bapak ya, sikap yang dapat kita pelajari dari pejuang pertempuran Ambarawa, tentara lain. Apa maksudnya ini ya? Ntar dulu. Pertempuran di Ambarawa antara lain sikapnya itu rela berkorban yang pertama, kemudian cinta tanah air, kemudian pantang menyerah, berjuang tanpa pamrih demi kemerdekaan Indonesia, dan tidak takut membela kebenaran. Karena sejatinya Indonesia ini posisinya udah merdeka, jadi jangan takutlah, kita udah merdeka, ngapain takut sama penjajah gitu kan bahasanya. Nomor 6, bagaimana kamu dapat menerapkan sikap-sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contoh. Oke, menerapkan sikap tadi yang dilakukan oleh para pejuang kita. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menerapkan sikap tersebut dengan cara belajar dengan tekun. Itu salah satu cara menghargai perjuangan yang dilakukan oleh para pejuang tadi. Kalau kita kan udah tidak perlu lagi mengangkat senjata, dengan belajar tekun kita udah menghargai perjuangan mereka. Jangan sampai nanti kita dijajah lagi karena kita nggak belajar, karena kita bisa dibodohi negara lain, terjadilah penjajahan yang kedua kali atau terulang lagi penjajahan karena kita tidak belajar tadi. Makanya dengan belajar yang tekun pun sudah membantu menghargai perjuangan mereka. Kemudian bekerja keras dan tidak mudah menyerah juga termasuk. Kemudian kalau ada orang membutuhkan pertolongan, ya kita tolong dengan ikhlas. Ya, kalau mereka butuh bantuan dibantu dengan ikhlas gitu maksudnya. Itulah salah satu cara kita menghargainya. Baik, itu tadi untuk bahasa Indonesia ya, muatan bahasa Indonesia. Kita lanjutkan. Bahasa Indonesia ini ada sedikit banyak kaitannya dengan IPS ya sejarahnya. Kita lanjutkan ke halaman berapa ini? 69. Tahukah kamu bahwa untuk memenangkan pertempuran di Ambarawa diperlukan kerjasama, persatuan, dan taktik agar bisa menang? Ya, tadi kerjasama antara
rakyat yang ada di Ambarawa dan maksud Bapak tentara keamanan rakyat ya, dan beberapa pimpinan yang ada di situ, Kolonel Sudirman, Insinyur Soekarno ya, dan menggunakan taktik yang tadi, taktik apa namanya Bapak lupa tadi, taktik gelar supit urang. Wih, mantap namanya. Saya setuju, ternyata prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik juga diperlukan hewan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bagaimana hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Ayo kita pelajari. Oke, di sini kita akan mempelajari salah satu hewan yang bisa dikatakan cukup pintar menggunakan taktiknya ya, yaitu hewan hiena. Ini banyak di daerah Afrika sih kalau hewan ini. Mungkin di tempat lain juga ada, cuman yang sering Bapak tonton di National Geographic itu sering didokumentasikan daerah Afrika. Hiena adalah hewan paling pintar di dunia. Apabila ada anggapan bahwa simpanse, karena selama ini simpanse, anjing, kemudian lumba-lumba ya hewan terpintar itu, ternyata hiena juga termasuk hewan yang pintar. Mungkin pernyataan tersebut betul, namun kurang tepat. Menurut penelitian, hewan terpintar di muka bumi adalah hiena. Ini hiena. Dr. Sarah Benson Amram dari University of St. Andrews mengatakan bahwa hiena adalah hewan terpintar karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung. Oke. Dalam penelitiannya, Sarah berhasil menyimpulkan bahwa tingkat kepintaran seekor hewan ditentukan dari cara mengatasi masalah. Semakin pintar dia mengatasi masalah, berarti hewan tersebut masuk kategori semakin pintar. Ini menurut Dr. Sarah tadi. Hiena mempunyai strata ini maksudnya tingkatan ya. Mempunyai tingkatan sosial atau strata sosial lebih tinggi dari jenis lainnya dan dapat mempertahankan wilayahnya dengan cara memanggil rekan mereka. Hiena akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol. Jadi ketika ada penyusup datang, mereka akan memanggil kawannya untuk menyerbu sama-sama. Sama kayak taktik perang tadi yang di Ambarawa. Hewan ini dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya dan memperkirakan berapa rekan yang harus hadir untuk mengusirnya. Jadi dia pintar. Misalkan ada satu kudanil, ini kita mampu mengusirnya dengan 10 hiena, misalkan dia mampu berhitung seperti itu. Hiena mempelajari cara untuk mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan. Berarti si hiena ini belajar dari pengalaman. Guru terbaik adalah pengalaman. Hal ini seperti yang dilakukan manusia ketika menghadapi masalah, ungkap Sarah seperti yang dikutip Telegraph 99. Maksudnya 9 Oktober ya. Dia juga menjelaskan bahwa walaupun banyak hewan lain yang melakukan metode seperti yang dilakukan hiena, namun hiena ini lebih cepat dalam melakukannya. Hiena lebih kreatif daripada hewan lainnya, lanjut Sarah. Mungkin di kemudian hari hiena dikatakan lebih pintar, maka NASA dapat menggunakan hiena sebagai penelitian ke luar angkasa. Selama ini NASA hanya menggunakan simpanse dan beberapa hewan kecil lainnya untuk hal tersebut. Simpanse ini sebangsa kera itu ya. Sering ada filmnya juga, simpanse yang dikirim ke luar angkasa untuk sebagai percobaan, karena tingkat kepintaran simpanse ini cukup cerdas ya, tingkat kecerdasannya. Oke, kalau kita lihat di sini ada beberapa contoh, salah satunya cara hiena menghalau musuhnya tadi. Ketika ada musuh datang, si hiena ini memanggil kawannya, bro katanya, ini ada musuhnya, ayo kita serbu aja biar dia kabur. Jadi ketika si hiena manggil kawan-kawannya, si musuhnya pun ya kalang kabut ya, dan mungkin dia menghadapi si hiena ini sendiri ya. Oke, di sini ada kudanil ya. Ini adalah kudanil. Nah, ini kudanil datang masuk ke wilayah kekuasaan hiena. Jadi si hiena ini secara tidak langsung dia akan memanggil kawannya untuk menyerbu si kudanil supaya kudanil ini kabur dari wilayahnya. Atau ini ada antelop juga, jadi diserang mereka juga supaya kabur. Pokoknya kalang kabut. Nah, lihat di belakang ini. Ini pasukan hiena serbu katanya. Oke. Ya. Nah, jadi ketika hiena kedatangan musuh, mereka akan memanggil kawannya dan menyerbunya bersama. Ini kerjasama yang bagus ya. Nah, ini kalang kabut musuhnya nih. Walaupun badannya kecil, dia tidak takut ya. Oke, itu tadi cuplikannya untuk cara hiena mempertahankan wilayahnya. Selanjutnya di halaman 71, kita ke halaman 71 langsung ya. Untuk beberapa pertanyaan tersebut di situ nanti bisa kalian sebagai tugas saja.
Perhatikan gambar dan baca teksnya. Oke, di sini cara hewan beradaptasi ya, atau menyesuaikan diri dengan lingkungan, atau dia mempertahankan diri. Ada 3 cara di sini. Yang pertama, 4 maksud Bapak, ada 4. Yang pertama ada kamuflase. Kamuflase ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Ini sering dilakukan oleh ninja biasanya. Kalau dalam film-film Jepang tuh ninja tuh berkamuflase. Jadi kalau temboknya warna hitam, dia pakai baju warna hitam supaya nggak kelihatan musuh. Nah, kalau belang sembah ini karena dia berwarna hijau, dia akan menyembunyikan dirinya di pohon-pohon atau daun-daun yang berwarna hijau. Itu namanya kamuflase. Karena belalang sembah ini hanya memiliki satu warna, jadi dia mencari tempat yang hanya sesuai dengan warna tubuhnya. Beda halnya dengan bunglon. Nah, ini namanya istilahnya adalah mimikri. Kalau bunglon ini dia mampu menyesuaikan tubuhnya dengan warna yang ada di sekitarnya. Kalau dia berada di tempat yang warna hijau, tubuhnya akan berwarna hijau. Kalau lingkungannya berada warna ungu, badannya akan berwarna ungu. Jadi supaya musuh tuh agak tidak terlalu nampak dia. Jadi mampu dia menyamarkan dirinya dengan lingkungan di sekitar. Musuh yang lihatnya pun bisa terkecoh gitu ya. Selanjutnya ada autotomi atau melepas bagian tubuh. Ini dilakukan oleh cicak. Cicak ketika terancam ya, merasa terancam, misalkan ada pemangsa yang mau memangsa cicak, otomatis bagian yang paling mudah dijangkau cicak adalah ekornya. Cara terbaik dia menyelamatkan dirinya adalah dengan cara melepas ekornya. Hal ini dilakukan supaya musuh hanya bisa memakan ekornya, tapi dia badannya selamat seperti ini. Namun cicak ini sendiri tubuhnya akan tumbuh seperti ekornya akan kembali tumbuh seperti biasa ya, bisa tumbuh lagi. Cicak kadal itu sama, bisa tumbuh juga. Itu namanya autotomi. Kemudian yang terakhir adalah melakukan atau menggulung tubuhnya sendiri berbentuk spiral, yaitu terenggiling. Terenggiling ini hewan yang kalau ada dia merasa terancam, dia akan menyelamatkan diri atau mempertahankan diri dengan cara menggulung tubuhnya. Kalau di alam liar sih aman ya. Misalkan ada singa yang mau gigit dia menggulung tubuhnya. Tapi kalau dia bertemu manusia, masuk dalam karung, dia diamankan dalam karung, kemudian dijual. Nah, itu juga salah satu kekurangannya juga sih kalau Bapak rasa. Kalau ketemu manusia sih, tapi kalau ketemu sesama hewan aman dia. Oke, itu saja ya. Nanti di sini ada beberapa contoh yang akan Bapak buat tugas untuk kalian. Beberapa contoh hewan yang mempertahankan dirinya. Kalian akan membuatkan sendiri bagaimana cara hewan tersebut mempertahankan diri. Ada beberapa hewan, ada 3 hewan nanti ya. Oke, Bapak rasa cukup ya untuk hari ini dengan materi bahasa Indonesia dan IPA. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata atau penyampaian, silahkan masukkan koreksi. Silahkan dikoreksi maksud Bapak, atau dikritik dan sarannya silahkan disampaikan. Akhir kata Bapak ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.